Yang namanya kebenaran itu kadang tidak bisa disampaikan secara langsung bisa diterima. Maka para ulama pun, semisal Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menuliskan dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in tentang kemungkinan ketika kita berdakwah. Ada beberapa 4 kemungkinan yang beliau bahas. Yang pertama adalah ketika kita berdakwah itu ayyakuna huwa tiddu. Yang kita dakwahi itu berubah secara total. Itu kemungkinan. Maka kalau kemungkinan ini sampaikan semuanya, blokosuto, sampaikan apa adanya. Kenapa? Ayyakuna huwa tiddu. Ada kemungkinan berubah secara total. Tapi kan tidak senantiasa mulus. Ketika kita menyampaikan lalu berubah secara total. Yang kedua itu adalah ayyakilla wa ilam yazul bi jumlatihi. Bisa berkurang meskipun hakikat masih ada. Jadi ketika kita sampaikan itu tidak berubah total, tapi bisa berkurang. Jadi ada kemungkinan berubah, ada kemungkinan berkurang. Secara hakikat maksiatnya masih ada, tapi berkurang. Tapi juga ada kemungkinan yang ketiga, ayyakuna huwa misluh. Ketika kita menyampaikan dan tidak disampaikan podo wae rakacek. Tahu rakacek ya? Tidak ada perubahan sama sekali. Ya. Nah, kemungkinan yang keempat, ayyakuna huwa syarron, lebih parah kalau kita sampaikan. Maka menjadi sesuatu yang buruk. Jadi di zaman kita pun juga ada 4 kemungkinan itu. Kemungkinan berubah secara total, kemungkinan berkurang, kemungkinan sama saja, dan kemungkinan lebih buruk. Maka seorang dai harus menimbang kemungkinan yang manakah ketika kita menyampaikan sesuatu tersebut. Kalau kemungkinan yang pertama jangan ragu, sampaikan. Kalau kemungkinan yang kedua jangan ragu, sampaikan, karena akan berkurang. Tapi kalau kemungkinan yang ketiga ditimbang-timbang dulu, buang-buang energi. Nah, sama saja. Yang keempat, ayyakuna huwa syarron, malah lebih parah, tambah buruk. Nah, ini ditunda, jangan disampaikan dulu. Kalau akan lebih parah. Kenapa ditunda? Karena bolehnya menyembunyikan ilmu kalau adanya maslahat. Sebagaimana dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan salah seorang sahabat ketika menyampaikan tentang haqqullah alal ibad wa haqqul ibad alallah, sahabat Mu'ad pada saat itu. Rasul menjelaskan bahwasanya orang yang bertauhid itu tidak akan kekal di dalam api neraka. Allah yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a. Allah tidak akan menyiksa kekal di akhirat orang yang tidak syirik. Maka sahabat Mu'ad sangat bergembira. Ya Rasulullah, afala ubasyirin nas? Wahai Rasul, kenapa tidak kita kabarkan ke orang-orang? Senang banget. Karena Rasul mengabarkan siapa saja yang tidak syirik tidak akan disiksa kekal di dalam neraka. Maka Mu'ad bersemangat, semoga Allah meridhai beliau. Mu'ad bersemangat, apa kata Mu'ad? Ya Rasulullah, afala ubasyirin nas? Mengapa tidak kita kabarkan ke orang-orang? Kita kabarkan saja ke orang-orang. Lalu Rasul menyampaikan, fayatakilu, tunda dulu. Kenapa? Karena kalau disampaikan, yang terjadi orang-orang kemudian punya prinsip, yang penting tidak syirik, kan repot. Maka dikuati dulu akidahnya, baru sampaikan tentang hal tersebut. Sehingga di sini adalah dalil bolehnya menyembunyikan ilmu kalau adanya maslahat. Tapi kalau tidak ada maslahat lebih baik disampaikan saja. Nah, kalau saya pribadi saya berpikir begini. Ini prinsip saya. Saya sampaikan apa adanya. Kalau kemudian saya tidak boleh ngisi pengajian, nanti akan digantikan yang lain. Nah, kalau saya prinsipnya gitu. Jadi tidak berpikir terlalu jauh. Jadi ustadz oke kok, masih banyak ustadz yang lain. Jadi kita sampaikan apa adanya. Nanti kalau saya tidak diundang lagi, insya Allah akan ngundang ustadz yang lain. Pemenang Pandak Barat ini ada banyak sekali yang hadirin ustadz-ustadz semua ini. Nah, jadi tidak perlu khawatir. Meskipun kemungkinan apa saja sudah, saya tidak terlalu berpikir panjang. Saya sampaikan apa adanya. Nanti diterima alhamdulillah, tidak diterima tetap saya sampaikan. Nek ora oleh ngisi pengajian, insya Allah diganti yang lain. Nah,
Gitu Bu. Gimana? Risikonya kan cuman tidak boleh ngisi pengajian. Tidak ada risiko apa? Fisik, tidak ada kan? Tidak ada risiko apa misalnya? Risikonya paling banter tidak boleh ngisi pengajian. Kalau risikonya itu tidak apa-apa. Nah, insya Allah akan diganti oleh anak buahnya Pak Agus yang lain masih banyak. Nah, jadi tidak masalah. Nah, baik. Tetapi memang tadi bertahap itu penting, bertahap itu perlu. Tapi begitu mencoba bertahap, ada yang bertanya, sampaikan apa adanya. Nanti kalau ternyata tidak bisa diterima oleh masyarakat dan tidak boleh ngisi, tidak usah sedih. Masih banyak ustadz yang lain yang akan menggantikan kita. Dakwah itu tetap akan berjalan ada atau tanpa adanya kita. Jadi jangan pernah mengkhawatirkan dengan mat'u, atau jangan pernah mengkhawatirkan tentang jamaah, karena dakwah itu tetap akan berlangsung ada atau tanpa adanya kita. Ono apa ora ono tetap akan berlangsung.